Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan, atas kesempatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan. Siapa kita? Sentral Arta. Siapa kita? Sentral Arta. Sentral Arta senang. Sentral Arta semangat. Sentral Arta sukses. Sentral Arta mulia. Terima kasih. Yang saya sayangi teman-teman semua yang hadir pada hari ini dalam acara sosialisasi anti fraud menjaga integritas dalam pencapaian target PT BPR Sentral Arta. Di sini kalau kita lihat judulnya menjaga integritas dalam pencapaian target. Yang disebutkan tentang pencapaian target. Kan teman-teman juga tahu sendiri ya, slogan kita tumbuh dan sehat. Jadi tidak asal tumbuh aja, tidak asal growth aja, tapi kalian mengesampingkan segalanya. Mari nanti kita sama-sama belajar bersama, kita mendengarkan dan menyimak agar kedepannya BPR Sentral Arta bisa semakin lebih besar, semakin tumbuh dengan sehat, dan teman-teman sendiri akan merasakan manfaatnya. Tema kita pagi ini sosialisasi anti fraud, menjaga integritas dalam pencapaian target. Tadi Bu Atika sudah sampaikan bahwa kita semua pencapaian target, kemudian anti fraud apa, dan juga menjaga integritas. Ya Mbak, silahkan. Ya. Mbak siapa ya? Nama saya Aulia Ramawati. Integritas kalau menurut saya adalah apa yang difikirkan di dalam hati, yang dilakukan dan yang dikatakan itu sama dan konsisten, atau sama dengan kejujuran. Artinya yang difikirkan, yang di dalam hati, yang dilakukan dan yang dikatakan itu sama. Terima kasih. Terima Cukup. kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Aulia. Kenapa saya sampaikan pelatihan pagi ini luar biasa? Pematerinya Pak Ismianto dan Ibu Maya. Jadi pematerinya pagi ini adalah teman-teman direksi sendiri yang secara pelaksanaan, secara guidance aturan mereka pegang. Jadi kompasnya itu udah ada. Kenapa saya bilang luar biasa? Dan teman-teman harus mengikuti arah kompas itu secara aturan dan tindakan konsistensinya terutama. Apa itu integritas? Baik Pak Is, kami dari Brebes, dari cabang Brebes, saya Ade Irfan. Menurut saya kalau integritas itu adalah satu kesatuan sifat dan yang terutama kemampuan untuk menjaga kewibawaan dan kejujuran, gitu Pak Is. Mohon izin Pak Is. Yang keras ya. Ya, baik Bu Atika. Siap. Menurut saya integritas yaitu ketika kita memutuskan sesuatu itu tidak bisa dipengaruhi dengan apapun. Dalam arti ketika kita mengatakan A harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Berarti tidak ada yang bisa mempengaruhi apa itu yang dinamakan kebenaran Mbak Is. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pekalongan. Tadi yang disampaikan Mbak Aulia itu sudah betul. Integritas itu satu, apa yang ada di dalam hati itu sama dengan apa yang kita ucapkan.
Ya, itu adalah kejujuran. Jadi yang di hati dan yang diucapkan itu sama. Itu namanya kejujuran. Sedangkan yang diucapkan sama dengan tindakan yang kita lakukan. Itu sama dengan komitmen. Jadi keseluruhan itulah yang dinamakan integritas, yaitu ucapan yang kita niatkan dalam hati sama dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan sama dengan yang kita lakukan. Kita akan membuktikan bahwa ternyata Sentral Arta, teman-teman ini mengenal Sentral Arta seperti itu. Ternyata sesuai dengan visi misi. Kita itu bisa ternyata ya. Karena ada strategi, ada komunikasi, dan ada tindakan. Ya. Kasih aplaus buat teman kita. Arya. Yang pertama saya lakukan, saya tuh nggak fokus cari nasabah dulu, Bu. Yang penting saya kenal dulu. Kenal dulu. Kan kita nggak mungkin pertama kenal langsung nawarin pinjam, saya nggak pernah seperti itu. Intinya saya biar dia itu tahu saya kerja di sini. Nanti misalnya ada apa-apa, yang penting kita usahakan calon debitur itu menyimpan nomor saya. Bukan saya yang menyimpan nomor mereka. Tapi debitur yang menyimpan nomor Anda. Berarti kayak tadi Bu Maya bilang, kalau nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya. Nah, baru setelah itu kita bisa follow up melalui WA atau komunikasi yang lainnya. Yang penting kita udah punya kontaknya dulu, Bu. Jadi kaitannya dengan pelatihan ini seperti ini. Kadang kita itu dalam keseharian tidak tahu. Ya, kita melakukan sesuatu padahal itu fraud. Makanya kita berusaha untuk mengidentifikasi fraud itu yang mana, bukan fraud itu yang mana, ya. Jadi kewaspadaan diri kita itu yang penting. Karena kalau kita tidak mengidentifikasikan fraud iki opo, fraud kuwi yo curang, memanipulasi, nipu, dan unsur fraud itu ada unsur kesengajaan. Kadang kita merasa aku rasa ngojo. Nah, teman-teman ini akhirnya akan menjadi korban fraud. Kita perlu mengidentifikasikan diri kita, apa itu aktivitas yang membuat itu jadi fraud. Ya, melakukan tindakan penyimpangan atau pembiaran. Pembiaran kuwi berarti nek awake dhewe ngerti fraud, tapi kita itu diem. Ya, terdapat unsur kesengajaan. Nah, poin ini yang membuat kadang kita merasa tidak sengaja, tapi ternyata aku ternyata jadi korban fraud ya, itu. Jadi unsurnya itu ada kesengajaan di sana. Nah, karena kita orang perbankan, insan perbankan, maka lokasinya ada di bank, ya. Itu anti fraud yang di perbankan. Pelaku fraud memperoleh secara tidak langsung atau langsung keuntungannya, mengakibatkan kerugian bagi bank, nasabah atau pihak lain. Sekali lagi, iki yo komunikasi. Ketika kita tidak ada komunikasi itu, maka tidak akan terjadi kesepakatan di sana. Komunikasilah yang baik. Komunikasilah sepenuh empati, ya. Jadi seperti itu. Poinnya benar Mas Dodi tadi, komunikasi. Teman-teman karirnya akan bisa meningkat ketika punya karakter, ketika punya integritas. Integritas itu sama dengan karakter. Itu harus dicamkan itu. Jadi rasionalisme itu tidak boleh. Ketika kita punya komitmen harus dilakukan, ya. Ayo kita pulang sambil membawa semangat anti fraud mantap. Terima kasih Mas Riko.
Salam integritas.